Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rahmat Ramadan Alfitri, NIM 12020414173, kelas 1 NB semester 5. Baiklah, saya menceritakan hukum Islam di Singapura. Pada masa sebelum penjajahan atau masa kerajaan dan masa penjajahan Inggris, bisa dibilang sama dengan yang ada di Malaysia, karena pada awalnya mereka itu merupakan suatu kesatuan yang sama, yaitu Kerajaan Malaka, dan juga di bawah penjajahan yang sama pula, yaitu Inggris. Dan sedikit pengulangan untuk masa Kerajaan Malaka. Malaka adalah kerajaan Melayu pertama yang menyusun perundangan yang mempunyai unsur-unsur syariat Islam. Kesultanan di Malaka juga merumuskan kitab hukum yang isinya merujuk kepada kitab hukum kanon Malaka. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa hukum yang diberlakukan di kesultanan tersebut juga adalah hukum yang sebagian isinya berlandaskan pada ajaran Islam. Dan selanjutnya, Singapura, hukum Islam di Singapura setelah kemerdekaan, yaitu Singapura yang awalnya diduduki oleh mayoritas penduduk Muslim menjadi minoritas, sehingga mempengaruhi penetapan hukum Islam di Singapura yang hanya diberlakukan untuk penduduk minoritas Muslim, yaitu warga Muslim Singapura yang berhasil mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan hukum keluarga Islam. Tepatnya pada Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam atau Administration of Muslim Law Act, atau juga biasa disebut dengan AMLA. Merupakan pengundangan hukum Islam, undang-undang yang berkaitan dengan Muslim, dan membuat ketentuan untuk mengatur urusan agama Islam dan membentuk dewan untuk memberi nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Muslim di Singapura dan pengadilan syariah. Namun demikian, administrasi ini bukanlah hukum Islam itu sendiri. Ini memberikan ruang dan fleksibel bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama, dan pencatatan perkawinan Islam dalam menerapkan hukum syariat. Untuk mengatur administrasi hukum Islam itu, pada tahun 1968 dibentuk pula sebuah badan yang dikenal dengan Majelis Ulama Islam Singapura, atau yang disingkat MUIS. Dan adapun fungsi MUIS adalah pertama, administrasi sebagai administrasi zakat, wakaf atau sumbangan, dan sertifikasi halal atau aktivitas dakwah. Yang kedua yaitu mengontrol tentang pembangunan dan pengembangan pengelolaan administrasi masjid. Yang ketiga, sebagai pengelola administrasi madrasah dan pendidikan Islam. Yang keempat yaitu mengeluarkan atau memberikan fatwa-fatwa atau aturan-aturan agama. Yang kelima, menentukan bantuan keuangan bagi orang yang miskin dan orang yang memiliki kebutuhan dalam masyarakat Islam. Yang keenam, untuk menentukan bantuan dana pada sebuah organisasi. Kelembagaan MUIS adalah membuat keputusan yang menyeluruh dan bertanggung jawab membuat rumusan-rumusan, kebijakan, dan perencanaan operasional. Kelembagaan terdiri dari anggota MUIS, mufti yang berasal dari Singapura, seorang yang direkomendasikan oleh menteri dalam urusan Islam, dan seorang yang dinominasikan oleh organisasi Muslim. Anggota-anggota dari lembaga ini diangkat oleh Presiden Singapura. Sekian hukum Islam Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.